Surat Keputusan Majelis Jemaat yang Berbau nomor 3 nomor 03 garing SK garing MJ data GMI garing Desember 2023 sampai kata penentuan yakin dan pengajar periode 2024-2027. Nomor 1 nama Salumi Aotalan, jabatan penentuan asal rayon 1. 2. Nomor 2 Yesiel Fao, jabatan penentuan asal rayon 1. 3. Rufus Ubetul Liu, jabatan penentuan asal rayon 1. 4. Mary Tunju Tosi, jabatan penentuan asal rayon 1. 5. Nepci Tuanai, jabatan Diaken asal rayon 1. 6. Lukas Falo, jabatan penentuan asal rayon 2. 7. Musa Fao, jabatan penentuan asal rayon 2. 8. Tersia V. Nautani Fao, jabatan Diaken rayon 2. 9. Aksamina Tenoni Batonis, jabatan Diaken asal rayon 2. Nomor 10 Oriansi Naklui Kase, jabatan penentuan asal rayon 3. 11. Elvi S. Naklui Salu, jabatan Diaken rayon 3. Nomor 12 Oris Penoli, jabatan penentuan asal rayon 4. 13. Verita Oematan Dia, jabatan Diaken asal rayon 4. Nomor 14 Yesiel Tana, jabatan penentuan asal rayon 5. Nomor 15 Josephus Tenoni, jabatan penentuan asal rayon 5. 16 Maria Tana, jabatan penentuan asal rayon 5. 17 Godeliva Talan Sunit, jabatan Diaken asal rayon 5. 18 Yakob Telan, jabatan penentuan asal rayon 6. 19 Maxi Cornelis Telan, jabatan pengajar asal rayon 6. 20 Marince Taeko Balama, jabatan penentuan asal rayon 6. 21 Marta Panentuan Teneo, jabatan penentuan asal rayon 6. 22 Apris Tenuni, jabatan Diaken asal rayon 6. 23 Kristina Falaola, jabatan penentuan asal rayon 7. Verlensi Kapmanekause, jabatan penentuan asal rayon 7. Nomor 25 Korince C. Penentuan, jabatan Diaken asal rayon 7. 26 Jembriswan Lodia Talan Kose, jabatan penentuan asal rayon 8. 27 Donam M. Tekwana, jabatan penentuan asal rayon 8. Alfensis D. Kose, jabatan penentuan asal rayon 8. 29 Pince Serbai Mambefeko, jabatan penentuan asal rayon 8. 30 Etni O. Kausesila, jabatan Diaken asal rayon 8. 31 Kelpina Taopan Naik West, jabatan Diaken asal rayon 8. 32 Semina Boy Maugeis, jabatan penentuan
asal rayon 9. 33 Mama Selina Luka Tulis Tundiu, jabatan diaken asal rayon 9. Nomor 34 Lorenzo Luka Tulis Tanyao, jabatan penatua asal rayon 10. 35 Arpak Sabtanel, jabatan penatua asal rayon 10. 36 Welmi Cakaba, jabatan diaken asal rayon 10. 37 Abraham Kuas, jabatan penatua asal rayon 10. 38 Yusuf Tanah, penatua asal rayon 11. 39 Alfinja Tanah Soleh, jabatan diaken asal rayon 11. Tertanda Ketua Majelis Jemaat yang berbaur Pendeta Kasina Bena Nasional. Demikian surat keputusan yang telah kami bacakan waktu kami kembali. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, kita telah berkumpul di rumah Tuhan untuk menyebutkan saudara-saudari yang telah dipilih menjadi jemaatnya untuk jabatan ketua, diaken, pengajar yang berjumlah 39 orang. Sebagaimana dibacakan dalam surat keputusan jemaat tadi. Nama-nama mereka telah diumumkan kepada jemaat untuk diperkenalkan, sebab mungkin ada orang yang mengajukan keberatan agar tidak menunjukkan mereka ke dalam jabatan gereja. Namun ternyata tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan terhadap mereka. Maka demi nama Tuhan kami akan melangsungkan penghabisan terhadap mereka yang jabatan kedua, diaken, dan pengajar. Karena itu bagi saudara-saudari yang hendak kita biskan adalah penjelasan singkat tentang pemilihan dan tugas. Allah telah berkehendak untuk memanggil dan memimpin dari bangsa manusia yang binasa satu persekutuan yang kudus, yaitu gerejanya, untuk memberitakan karya keselamatan Allah. Sebagaimana firman-Nya, kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang percaya. Dan untuk membangun gerejanya, Ia juga memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dari kesaksian Alkitab kita membaca bahwa di samping gembala-gembala dan pengajar-pengajar ada penatua-penatua dan diaken-diaken sebagai pelayan-pelayan di dalam gereja. Mereka mempunyai jabatan yang sama kecuali tugas yang berbeda. Bersama-sama dengan pendeta, penatua, diaken, dan pengajar menjalankan pemerintahan dalam gereja menurut sistem presidensial semula untuk menghindari kelaliman dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu pendeta, penatua, diaken, dan pengajar merupakan suatu perhimpunan yang disebut Majelis Jemaat. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab pelayan sesuai dengan peraturan pokok Jumir tentang jabatan dan kerewangan bab 6 pasal 34, 35, dan 36. Maka wewenang, tugas, dan tanggung jawab penatua, diaken, dan pengajar dijabarkan sebagai berikut. Penatua berwenang untuk melaksanakan pemberitaan firman Allah, melaksanakan pendidikan dan penilaian terhadap pemberitaan dalam jemaat, menegakkan disiplin hidup, disiplin ajaran, dan disiplin keorganisasian dalam jemaat, memimpin kehidupan persekutuan dan pelayanan dalam jemaat, mengikuti persidangan jemaat dan turut mengambil keputusan mengemban jabatan keorganisasian dalam majelis jemaat. Tugas penatua adalah melaksanakan panca pelayanan, melaksanakan perkunjungan rumah tangga dan pelayanan pastoral secara mandiri dan atau bersama dengan pejabat pelayan lain, ikut menjaga dan memelihara ketuhanan dan persekutuan jemaat sebagai keluarga Allah, ikut melaksanakan pelayanan terhadap kelompok kategorial dan fungsional, memimpin ibadah-ibadah dan mengamalkan rumah tangga, memimpin ibadah kuburan orang mati. Penatua bertanggung jawab mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada Tuhan dan melaporkan pelaksanaan tugas melalui laporan tugas jemaat kepada persidangan jemaat. Diaken berwenang untuk melaksanakan pelayanan kasih dalam berbagai bentuk, yaitu diakonia, keretapi, dan
transformatif dan transformatif, mengikuti persidangan jemaat dan mengambil keputusan, mengemban jabatan kepolisian dalam majelis jemaat. Diaken bertugas untuk mengunjungi, mendoakan, dan merawat anggota jemaat yang sakit, mengorganisir pemberian bantuan dan kaum miskin di dalam dan di luar jemaat, memanfasilitasi dan memperdayakan ekonomi anggota jemaat, mengorganisir bantuan bencana alam, bekerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar jemaat untuk menyelenggarakan pendidikan formal dan informal dalam jemaat, mengorganisir bantuan hukum dan advokasi bagi korban kekerasan, ketidakadilan dan penindasan serta pemberdayaan dan pendampingan hak-hak masyarakat di dalam dan di luar jemaat. Dia akan mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada Tuhan dan melaporkan pelaksanaan tugas melalui laporan majelis jemaat kepada persidangan jemaat. Pengajar berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengajaran dalam jemaat, mengikuti persidangan jemaat dan mengambil keputusan, mengawasi acara di dalam jemaat. Pengajar bertugas untuk mengorganisir pelayanan pengajaran dalam jemaat, melaksanakan pengajaran iman Kristen bagi anggota sidi dan kelompok kategorial fungsional, bersama pendeta mempersiapkan dan membahas bahan-bahan pengajaran bagi anggota jemaat terutama untuk par dan katekisasi. Pengajar mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada Tuhan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya melalui laporan majelis jemaat kepada persidangan. Pengakuan dan janji calon penatua, diaken dan pengajar. Tibalah saatnya saya menjemput saudara-saudari yang akan ditabiskan ke dalam jabatan penatua, diaken dan pengajar untuk berdiri dan mengucapkan pengakuan dan janjimu di hadapan Allah dan jemaat. Penatua, diaken dan pengajar, silakan kita ungkapkan janji setia kita di hadapan Tuhan.
baru saja dituliskan dalam jabatan penatua, diaken dan pengajar. Dengarlah nasihat berikut ini, kasihilah Kristus dan laksanakanlah tugas dan tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya kepada jemaatnya. Jadilah teladan bagi semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan, iman, dan kasih. Tekunlah membaca Alkitab, menasihati dan mengajar. Janganlah mengabaikan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Dengan melakukan hal-hal ini, maka saudara-saudari akan menerima saudara-saudari disilakan. Jemaat Tuhan sekalian, sambutlah saudara-saudari ini sebagai hamba Allah yang akan melayani jemaat. Penatua dia akan mengajar, disilakan kembali ke mimbar. Pada Tuhan dia akan